Oke, kali ini kita mau buat tutorial gimana caranya bikin banner di Canva dengan ukuran yang besar. Jadi kalau kita bikin di Canva itu, kalau ukurannya terlalu besar, biasanya nanti ada keterangan untuk mengecilkan dimensi. Nah, misalnya ini di sini saya mau 130 kali 200, di sini ada keterangan kita untuk mengecilkan agar dimensinya itu bisa kurang dari atau bisa sesuai dengan yang diizinkan. Nah, ini sebenarnya nggak masalah teman-teman, kita kecilin aja. Di sini misalnya saya bikin saya misalnya mau 1 kali 2 meter, tapi karena nggak bisa, ya udah kita kecilin aja, kita buat skala ya, kita turunin aja. Jadi misal di sini 50 dan di sini 100. Nah, ini kan bisa nih, ini nggak apa-apa nih, kita bikin aja skala dari desain yang mau kita buat. Yang penting dimensinya kita bikin sesuai aja. Kita pencet di sini. Nah, di sini kita udah jadi ya, di sini 50 kali 100. Nanti kita bisa gedein ini ya, yang penting kita desain dulu aja. Contoh misal di sini aku mau desain, nah ini nih, misalnya ini aja nih, untuk contoh aja. Nah, di sini kan ada desainnya nih, kita desain dulu sampai sesuai. Gedein dikit, maaf, gedein dikit, terus ini ganti restoku. Ini bisa diedit tadi dulu, kita edit kayak biasanya. Setelah selesai itu di sini kita bisa simpen dengan kita pilih yang PDF. Dan sebelum kita simpan itu, kita harus memperhatikan juga apakah ada gambar raster di dalam desain kita. Kalau ini kan semuanya kayaknya vektor ya. Ini ada gambar juga. Nah, kalau ada gambar, supaya nanti hasilnya nggak pecah, kita bisa upscale dulu ya teman-teman. Kita bisa pakai image upscaling, kita klik dulu gambarnya, terus pilih yang edit. Nah, kita bisa upscale atau kita besarkan kualitas gambarnya itu. Kalau kita takut gambarnya itu akan pecah, kita bisa klik di image upscale ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa tingkatkan kualitasnya dari yang gambar asli, kita bisa naikkan jadi 2 kali atau 4 kali. Nah, terkadang juga kalau di sini kan gambarnya sudah beresolusi tinggi, kalau belum itu biasanya bisa kita tingkatkan sampai 8 kali atau mungkin bisa lebih. Nah, setelah itu kita pencet tingkatkan resolusi. Ini fungsinya supaya nanti tatkala kita perbesar itu gambarnya nggak pecah ya. Kita tunggu. Jadi sambil nunggu ya, penjelasan singkat aja. Kalau gambar vektor itu adalah gambar yang dia itu bisa kita sesuaikan ukuran maupun bentuknya sesuai keinginan kita tanpa mengurangi kualitas dari gambar itu. Jadi gambarnya itu menyesuaikan ukuran yang kita mau. Sedangkan kalau raster itu dia adalah gambar, ibaratnya kayak gambar jadi lah, gambar mati gitu. Jadi kalau kita perbesar ya gambarnya akan pecah, kecuali resolusinya udah tinggi. Kalau resolusinya tinggi, kita perbesar, kemungkinan besar tetap aman. Terus kalau udah selesai kayak gini, kita bisa tambahkan ke desain. Oh, ini gambarnya terlalu gede ya, jadi nggak bisa. Oke, coba kalau 2 kali aja.
Tapi fitur ini khusus buat yang pro, yang belum punya bisa beli versi pro. Untuk yang 2 kali atau 4 kali sebenarnya nggak perlu pro ya, tapi kalau mau yang lebih 8 kali 16 kali itu kita harus buka fitur pro dulu. Kita klik tambahkan desain. Nah, ini udah berhasil ditambahkan ke desain, berarti ini ya gambarnya udah muncul di sini. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita pindah posisinya di sini. Kita ganti dulu ini biar ke belakang. Agak belakang aja. Oh, masih belum. Taruh paling bawah aja. Sini mungkin. Ya. Nah, ini udah ya, gambarnya udah kita ganti dengan resolusi yang lebih besar. Tuh. Selain itu untuk yang vektor-vektor aman ya. Yang perlu kita ganti yang JPEG, PNG dan lain sebagainya yang masuk kategori gambar raster. Nah, setelah kita ganti, kita bisa langsung aja download ya hasilnya di sini. Kita bisa pilih yang kalau mau kita cetak ya, kita pilih cetak PDF, kemudian kita pilih yang CMYK. Oke, setelah selesai kita pencet unduh. Oke, ini udah selesai ya, kita cek aja filenya. Di sini karena di daerah saya percetakannya biasanya pakai Corel ya, tapi teman-teman bisa pakai aplikasi lain seperti Adobe Illustrator, mungkin Photoshop dan lain-lain, bisa dicek ya. Tapi di sini saya pakai Corel. Kita masuk aja di Corelnya, terus kita tulis ini ganti CMYK, kita tulis misalnya ukurannya 100 kali 200. Oke, kita coba aja. Terus kita masukin desainnya. Di sini kita pilih ini. Nah, di sini desainnya udah masuk ya. Dan sekarang itu desain yang kita pindahkan ke Corel dari Canva yang bentuknya PDF itu bisa bener-bener kita edit lagi. Jadi kalau dulu tuh, kalau nggak salah ya, dulu tuh file PDF itu kalau kita pindah ke Corel itu hasilnya nggak gini ya, nggak bisa kita pilih satu-satu gitu. Tapi sekarang tuh udah bisa kita atur satu-satu ya, sesuai dengan yang kita perlukan. Kita mau ganti, misalnya kita mau hapus bagian-bagian dari desain kita yang di Canva itu bisa melalui Corel. Kalau dulu tuh kayak flat gitu loh, satu gambar aja. Tapi kalau sekarang bener-bener bisa kita ubah lagi. Jadi di sini kita selama itu vektor ya, kita bisa ganti satu persatu. Kalau ini karena dia bukan vektor, jadi kita untuk yang gambar makanan ini kita nggak bisa ganti satu-satu ya, misalnya kayak tomatnya, ayamnya, karena dia udah satu kesatuan, dia bukan seperti tulisan ini. Nah, kalau ini kan kita bisa diganti-ganti, ini misalnya bentuknya nggak cocok, kita bisa edit A-nya mungkin. Nah, mungkin kita mau kasih lekukan dikit mungkin, nah itu kita masih bisa. Dan di sini langsung aja kita cek apakah nggak pecah ya. Kita cek di sini, kita ganti aja ukurannya. Di sini kita gembok dulu biar langsung. Kita ganti ke 100 misalnya. Dan kita perbesar lagi.
Kemudian kita coba masukin aja ke dalam frame-nya. Kita masukin sini saja. Nah, sekarang udah, ntar kurang dikit. Nah, ini udah ya, udah pas. Dan kita bisa cek di sini. Oke, kita ganti aja ini ke 100%. Nah, ini nanti kira-kira hasil jadinya kira-kira segini ya, teman-teman. Kita pindah ini ke 100%, terus kita cek itu kira-kira nanti kalau dicetak hasilnya seperti ini. Jadi ini dah aman ya, nggak pecah. Terutama buat gambar yang kita upscale tadi, yang ini itu gambarnya lebih tajam ya. Tapi gambar yang lain ini juga udah termasuk tajam, jelas, tanpa kita upscale. Ini juga aman sih. Nah, kalau udah gini kita tinggal export aja. Kita export kita kirim ke percetakan yang mau kita tuju. Kita bisa lihat ini buat perbedaan ke warna ya. Kita bisa klik di sini buat lihat, oh aman ya, nggak ada warna yang kalau dicetak berubah banget. Oke, jadi ini udah aman. Kita bisa langsung cetak. Nah, kalau misalnya kita mau perbesar lagi, misal ini kita mau gedein lagi jadi mungkin ininya 200 ya. 200 jadi 200 kali 400. Nah, kita juga bisa cek lagi di sini 100. Nah, di sini gambarnya masih jelas ya, masih jelas. Cuman dia udah mulai agak kabur dikit, tapi masih jelas. Nah, kita bisa cek pakai cara ini. Sedangkan kalau yang vektor ya aman. Mau kita upscale berapapun aman. Sedangkan untuk gambar yang ini, yang JPEG atau PNG ini dia harus kita cek dulu. Kalau di sini sih masih aman ya, kelihatan masih aman. Nah, kalau misalnya gambar teman-teman itu pecah, nah ini bisa kita upscale dulu sebelum kita ekspor dari Canva-nya. Gitu. Ya, semoga bermanfaat ya tutorial ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai bertemu lagi.